Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Titis Sumandang, dan pada video kali ini saya akan melakukan uji kelayakan model, koefisien determinasi, dan uji T pada analisis regresi data panel. Yang pertama, uji kelayakan model atau biasa dikenal dengan uji F, yaitu digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, atau dengan kata lain model fit atau tidak. Apabila uji F tidak berpengaruh, maka penelitian tidak layak untuk dilanjutkan karena model penelitian tidak mampu menjelaskan adanya hubungan antara variabel independen dengan dependen. Bisa juga hal ini terjadi karena adanya hubungan antar variabel independen atau multikolinearitas sehingga menyebabkan model penelitian menjadi tidak fit. Jadi dalam hipotesis uji F ini yang pertama ada berdasarkan perbandingan F atau statistik dengan F table H0 jika nilai F statistik kurang dari F table, dan HA jika nilai F statistik lebih dari F table. Jika F statistik kurang dari F table, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel independen Y. Namun sebaliknya, jika F statistik lebih besar dari F table, maka HA diterima. Artinya, variabel independen X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Dan yang kedua, berdasarkan probabilitas. H0 sama dengan jika nilai probabilitas F statistiknya lebih besar dari alfa 0,05 dan HA jika nilai probabilitas F statistik lebih kecil dari alfa 0,05, maka probabilitas F statistik lebih besar alfa 0,05. Hasilnya H0 diterima, yang artinya variabel independen X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Namun sebaliknya, jika probabilitas F statistik lebih kecil dari alfa 0,05, maka HA diterima, artinya variabel independen X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Dan selanjutnya kita akan melakukan uji kelayakan model atau uji F supaya mengeluarkan hasil output uji F dengan menggunakan program eViews. Kita sudah masuk ke dalam program eViews, lalu langsung saja kita klik nama persamaan EKI 01 dalam work file seperti ini. Dan pada output ini menunjukkan bahwa nilai F statistik sebesar 7,506966, sementara F tabel dengan tingkat alfa sama dengan 5%, df1 dalam kurung K dikurangi 1 sama dengan 5, dan df2 dalam kurung N dikurangi K sama dengan 39, didapat nilai F tabel sebesar 2,45583. Dengan demikian, F statistik lebih besar dari nilai F tabel, dan nilai probabilitas F statistik sebesar 0,000051 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima. Dan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari size, ROA, DAR, NPF, dan sukuk secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap ISR. Dan yang selanjutnya, koefisien determinasi. Di sini koefisien determinasi itu menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Semakin besar nilai hasil R² akan semakin baik karena hal ini mengidentifikasi semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R² berada antara 0 sampai 1 dengan penjelasan yang pertama.
nilai R² harus berkisar 0 sampai 1. Yang kedua, jika nilai R² sama dengan 1, berarti naik atau turunnya variabel terikat Y 100% dipengaruhi oleh variabel bebas X. Dan yang ketiga, jika nilai R² sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen terhadap variabel. Dan untuk output proses adjusted S² atau koefisien determinasi, yaitu di sini ada sejumlah 0,42598, yang artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya ISR dapat dijelaskan oleh size ROA, DAR, NPF, dan sukuk sebesar 49,2%, sementara sisanya yaitu sebesar 50,8% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Ya, jadi di sini kita sudah masuk ke program eFuse, dan untuk mengeluarkan hasil output uji T-nya, yaitu langsung saja kita buka seperti ini. Dan pada tabel ini menunjukkan bahwa nilai T statistik ukuran perusahaan size sebesar 5,156629, sementara T table dengan tingkat alfa sama dengan 5%, DF atau degree of freedom, N dikurangi K, N yaitu banyaknya observasi sebesar 45, dan K-nya itu banyaknya variabel yaitu sebesar 6 variabel, sehingga didapatkan nilai 39, dan nilai T-table-nya sebesar 2,02269. Dengan demikian, T statistik size lebih besar dari T-table dan nilai probabilitasnya 0,0000 kurang dari 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan size dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Nilai koefisien regresi variabel size yaitu sebesar 0,069. Hal ini menggambarkan bahwa variabel size berpengaruh positif terhadap ISR. Dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan variabel size maka akan menaikkan nilai variabel ISR, atau konstantanya sama dengan 0,49 sebesar 0,069. Dan yang kedua, nilai T statistik ROA sebesar 0,832343, sementara T table dengan tingkat alfa sama dengan 5%, DF dalam kurung N dikurangi K sama dengan 39, didapat nilai T table sebesar 2,02269. Dengan demikian, T statistik ROA kurang dari nilai T tabel dan nilai probabilitasnya sebesar 0,4103, lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel return on asset atau ROA dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Dan yang ketiga, nilai T statistik DAR sebesar 1,413384, sementara T table dengan tingkat alfa sama dengan 5%, DF dalam kurung N dikurangi K sama dengan 39, didapat nilai T tabel sebesar 2,02269. Dengan demikian, T statistik DAR atau debt to asset ratio kurang dari nilai T tabel 2,02269 dan nilai probabilitasnya sebesar 0,1655. Itu lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel debt to asset ratio atau DAR dalam penelitian ini tidak
memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Dan yang keempat, nilai tes statistik NPF sebesar 2,257053, sementara T tabel dengan tingkat alfa sama dengan 5%, DF dalam kurung N dikurangi K sama dengan 39, didapat nilai T tabel sebesar 2,02269. Dengan demikian, tes statistik NPF lebih besar dari nilai T tabel dan nilai probabilitasnya sebesar 0,0297, itu kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel non-performing financing atau NPF dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Nilai koefisien regresi variabel NPF sebesar minus 1,907. Hal ini menggambarkan bahwa variabel DAR berpengaruh negatif terhadap ISR. Dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan variabel NPF maka akan menurunkan nilai variabel ISR atau konstantanya sama dengan 0,489 yang sebesar minus 1,907. Dan yang terakhir, untuk nilai tes statistik sukuk sebesar 0,089685, sementara T tabel dengan tingkat alfa sama dengan 5%, DFN dikurangi K sama dengan 39, didapat nilai T tabel sebesar 2,02269. Dengan demikian, tes statistik sukuk lebih kecil dari nilai T tabel dan nilai probabilitasnya sebesar 0,9290. Itu lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel penerbitan sukuk dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Cukup sekian penjelasan pada penelitian kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.